Ketahanan pangan memerlukan inovasi solutif agar dapat memenuhi kebutuhan konsumsi populasi penduduk Indonesia yang besar. Lalu sejauh mana upaya pemerintah mewujudkannya? Berdasarkan data Global Food Security Index atau Indeks Ketahanan Pangan Global yang dirilis The Economist dan Corteva, perusahaan sains bidang pangan menempatkan Indonesia pada posisi 63 dari 113 negara dengan skor 60,2. Ketahanan pangan Indonesia pada 2022 lebih rendah dibanding rata-rata global yang indeksnya 62,2 dan di bawah rata-rata Asia Pasifik 63,4. Di kawasan ASEAN, Indonesia menempati urutan keempat setelah Vietnam, Malaysia, dan Singapura. Di sisi lain, Indonesia juga menghadapi kondisi perubahan dan ketidakpastian yang cepat dan tidak terduga, di mana pihak otoritas perlu bersikap adaptif, mencari solusi ketahanan pangan di masa depan. Butuh inovasi pertanian untuk memenuhi ketahanan pangan nasional sesuai amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan. Henry Saragi, Ketua Umum Serikat Petani Indonesia menjelaskan sejumlah tantangan yang dihadapi para petani. Transformasi pertanian di Indonesia ini, ya satu sisi melalui revolusi hijau itu, ya sesungguhnya belumlah sampai maksimal dilakukan. Hanya sampai hari ini dari lahan baku sawah kita hanya 50% yang teririgasi. Demikian juga Alsintan ya berupa traktor ya dan lain-lainnya, alat-alat pertanian juga sangat terbatas masih distribusinya. Demikian juga pupuk ya sampai. Dwinita Wikan Utami, Kepala Pusat Riset Hortikultura dan Perkebunan BRIN menilai Indonesia memiliki peluang dan potensi besar dalam mewujudkan ketahanan pangan melalui ketepatan dalam agrikultur. Sebenarnya bisa dianggap sebagai solusi inovatif untuk menghadapi tantangan ketahanan pangan secara global di tengah perubahan iklim yang cukup ekstrim sekarang ini ya. Bisa menggunakan atau melakukan pemantauan yang secara real time begitu tentang penggunaan air misalnya ya, dengan efisiensi penggunaan air dengan sistem sensor pintar, dengan sistem irigasi pintar begitu, mendasarkan pada sensor yang sekarang ini kita kenal juga terkait dengan precision ini. Dwinita menambahkan, pertanian presisi dimulai dengan mendeteksi status hara di tanah lahan garapan. Dari hasil uji, petani dapat menentukan jumlah penggunaan pupuk kimia agar tidak berlebihan dan berdampak pada kerusakan tanah. Wahono, pakar agroteknologi Universitas Muhammadiyah Malang, Jawa Timur, menjelaskan hambatan pertanian presisi bagi pertanian rakyat di Indonesia. Di balik potensinya yang besar ya, potensinya itu tadi sudah saya sebutkan secara umum bahwa ramah lingkungan, kemudian efisiensi ya. Tantangannya adalah bahwa untuk implementasi itu dalam banyak kasus itu perlu investasi yang cukup besar. Kita tahu bahwa banyak masyarakat kita, petani kita itu justru lahannya kecil-kecil. Nah, ketika lahannya itu kecil-kecil, maka investasi besar di awal itu akan menjadi beban usaha taninya. Pertanian presisi merupakan sistem pengelolaan lokasi tanam secara spesifik berbasis data yang akurat untuk lahan pertanian dengan tujuan meningkatkan hasil panen dan menjaga tanah dari dampak polusi yang ditimbulkan dari pemanfaatan agrikultur. Prosesnya diawali dengan melakukan uji tanah untuk mengetahui unsur hara agar mendapatkan data spesifik yang akan digunakan sebagai acuan penggunaan pupuk yang sesuai di lokasi penanaman. Selanjutnya, pemetaan lokasi tanam yang menggunakan kendaraan nirawak untuk mengetahui jumlah pupuk yang sesuai agar dapat terdistribusi secara optimal dan tidak merusak lahan pertanian sehingga para petani dapat meningkatkan hasil panen. Pemerintah melalui Badan Usaha Milik Negara PT Pupuk Indonesia berupaya mewujudkan solusi nyata dengan menghadirkan program makmur yang di dalamnya mengkampanyekan pertanian presisi atau Presi X yang telah dikembangkan sejak 2018.
Gita Bina Nugraha dari Pupuk Indonesia meyakini pertanian presisi dapat menunjang ketahanan pangan. Latar belakang dari platform PresiX ini kan terkait dengan semangatnya Pupuk Indonesia ya. Jadi kami ini kan bergerak di bidang pertanian juga. Jadi untuk mendukung bagaimana caranya petani kita itu bisa lebih produktif, juga lebih dapat profit yang lebih baik dari usaha taninya, dan juga secara jangka panjang juga kami berharap pertanian itu kan tidak hanya untuk jangka pendek ya, tapi juga bisa untuk jangka panjang berkelanjutan. Maka pesatnya teknologi di sektor pertanian menjadi tantangan tersendiri bagi para petani. Namun, Pupuk Indonesia terus berupaya menyempurnakannya melalui konsistensi dan akurasi di lapangan, serta berkolaborasi dengan lintas sektor maupun multisektoral. Indonesia negara agraris kaya alamnya, namun petani masih hadapi dilema. Jangan diam meratap, pasti ada jalannya. Jika bersatu, terwujudlah swasembada. Glenis Oktania, Kompas TV, Jakarta.